line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di chapter sebelumnya kita sudah melihat ternyata Jura menemukan reaksi cakra Kyuubi di tubuh Himawari. Itulah yang membuat dia sekarang berencana untuk memakan Himawari. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kali ini kita akan bahas Boruto Manga chapter 9 Tubuh Vortex part 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di page sebelumnya sudah disebutkan oleh Jura jika dia merasakan reaksi kuat cakra Kyuubi dari tubuh Uzumaki Himawari. Karena itu dia harus segera menangkap Himawari. Himawari pun menanyakan, Kyuubi, cakra, maksudnya apa ini? Chocho pun mengatakan, tenang Himawari, itu sebuah kesalahan. Orang ini tidak mengerti apapun. Tidak mungkin kamu akan menjadi targetnya. Jura pun mengatakan, seperti yang aku katakan sebelumnya, kami juga terkejut. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kami perlu tahu Uzumaki Himawari. Dengan memakanmu, aku akan menemukan jawabannya. Mendengar kata itu semuanya kaget. Shikadai mengatakan, kau akan memakannya? Jura menjawab, aku memperingatkan kalian semua, Ino Shikacho. Di sisi lain, Shikamaru langsung membentuk pasukan. Shikamaru mengatakan, lokasi saat ini di barat laut distrik D. Segera, tim 10 saat ini sedang dalam masalah. Tiba-tiba kata Kashin Koji muncul dan dia pun berbicara dengan Shikamaru. Di situ Kashin Koji melalui kataknya mengatakan, di belakangmu Nara Shikamaru, jangan melihat ke belakang. Tidak apa, sambungkan Ino ke katak. Boruto telah memasuki desa. Ternyata Kashin Koji ingin mengkoneksikan Ino yang memiliki kemampuan Shintenshi no Jutsu agar bisa berbagi informasi dengan seluruh penduduk desa. Di sisi lain, di tempat Kawaki lagi turu karena pingsan, Delta mengatakan, akhirnya kau sadar Kawaki, jangan membuatku khawatir. Kau tidak boleh menunjukkannya pada Eida kan? Kawaki pun menjawab, berhenti berteriak di kupingku. Jika aku terluka, aku akan segera pulih. Delta pun mengatakan, hanya dengan kau memiliki kemampuan regenerasi tak terbatas, bukan berarti kau bisa ceroboh. Mereka berada di pinggiran kota di distrik D. Ayo, Kawaki menjawab, tunggu, ada satu orang lagi, tunjukkan dirimu. Dari perkataan Kawaki ini bisa disimpulkan jika karena ada kemampuan Otsutsuki dalam tubuhnya membuat Kawaki menjadi makhluk abadi. Bahkan seberapa parah pun lukanya yang dimiliki oleh Kawaki, dia tetap bisa beregenerasi dengan mudah. Ternyata di sini Kawaki merasakan ada cakra lain dan tentunya itu adalah cakra Boruto. Kawaki pun ketika melihat Boruto mengatakan, tamu tak diundang. Kata Kashin Koji yang ada di jubah Boruto mengatakan, itu benar-benar Mokuton, itu ulah mereka. Di sisi lain, Shikamaru pun berusaha menghubungi Boruto. Shikamaru mengatakan, kau bisa mendengarku Boruto? Ini sama seperti terakhir kali. Ini adalah transmisi tidak resmi dari Yamanaka Ino. Boruto dengan tanpa berekspresi mengatakan, iya, aku mendengarmu. Shikamaru menjawab, ada dua musuh. Mereka benar seperti Shinju yang kau bilang. Sepertinya mereka mengincar Naruto. Tetapi untuk beberapa alasan, saat ini mereka mengincar Himawari. Boruto terlihat sangat panik dan mengatakan, Himawari? Shikamaru pun menjawab, sepertinya itu ada hubungannya dengan cakra Kyuubi. Boruto semakin kaget. Kyuubi? Maksudnya apa ini? Di sisi lain, Kawaki langsung menghubungi unit sensor. Kawaki mengatakan, unit sensor, di sini Kawaki mengonfirmasi penyusupan oleh Boruto. Dia mungkin menghapus cakranya di depan gerbang utama, tempat para Jonin terbunuh. Boruto pun hanya merasa kesal sedikit. Kawaki menjawab, untuk apa kau menyelinap mencari teman-temanmu? Dari mana bajingan Otsutsuki itu? Dalam pikirannya, Boruto pun mengatakan kepada Shikamaru, Hachidaime, tunggu sebentar, Kawaki menemukanku. Boruto pun mengatakan kepada Kawaki, apa kau tipe orang yang suka bermain-main ketika Konoha diserang? Kawaki menjawab, apa kau tidak sadar diri? Kau adalah musuh Konoha, Boruto. Boruto pun mengatakan, cukup dengan omong kosongnya. Kita harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Jadi apa kau tidak ingin ikut denganku? Kawaki hanya mengatakan, apa kau merendahkanku? Kawaki langsung menggunakan teknik Daikokutennya untuk menembakkan tongkat hitam ke arah Boruto dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan tongkat itu dikecilkan terlebih dahulu dengan teknik Sukuna Hikona. Harusnya tidak ada yang bisa menahan kecepatan dan juga kemisteriusan pergerakan dari tongkat itu. Bahkan kita mengetahui jika selama ini mata Sharingan Sasuke saja tidak bisa membaca pergerakan itu. Hanya Naruto dengan menggunakan Baryon Mode saja yang bisa. Ternyata Boruto bisa menghindarinya bahkan tanpa menggunakan dojutsu atau mode apapun. Boruto dengan mudah menghindari tongkat itu dan kemudian berjalan ke arah Kawaki dengan santainya. Kawaki kembali menembakkan tongkat hitam tersebut ke arah Boruto dan dengan mudahnya Boruto kembali lagi menghindarinya. Dan ternyata semakin dekat, Kawaki mencoba memukul Boruto dengan tangannya yang membesar, tapi Boruto dengan mudah langsung memukul Kawaki sampai terpental sangat jauh. Di sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Boruto dengan Kawaki. Kawaki terlihat sangat kesakitan dengan pukulan Boruto yang luar biasa itu. Boruto hanya mengatakan, menyedihkan sekali. Sepertinya kau
kau tidak pernah latihan dengan baik ya? Wah, di sini Boruto benar-benar badass ya. Dia benar-benar langsung menunjukkan posisinya sebagai orang yang sangat kuat. Delta yang melihat Boruto pun tidak bisa berkutik dan mengatakan, "Dan berapa banyak yang sudah kau latih, Boruto?" Di sini terlihat tidak ada percakapan lagi, tapi Kawaki langsung mengaktifkan karma versi satunya. Karma itu terlihat ingin digunakan oleh Kawaki untuk menyerang Boruto dengan kekuatan yang lebih besar. Hanya saja, ketika melihat karma itu aktif, ternyata beresonansi juga dengan karma Boruto, yang membuat Boruto pun karmanya ikut aktif. Di sini terlihat Boruto sedikit kaget dan berusaha untuk menahan agar karmanya tidak aktif. Langsung saja Kashin Koji melalui kataknya mengatakan, "Gawat, itu beresonansi. Boruto, menjauh segera, jaga jarakmu atau itu tidak akan terkendalikan." Di sini kita bisa melihat jika Boruto sebenarnya masih belum bisa mengendalikan Momoshiki, sehingga dia selalu berusaha untuk tidak mengaktifkan karmanya. Karena itulah ketika karmanya beresonansi, di sini Boruto harus segera menghindari Kawaki agar Momoshiki tidak bangkit dan mengambil alih tubuh Boruto. Boruto pun langsung terbang dengan menggunakan kekuatan Otsutsuki-nya dan pergi menjauh dari Kawaki dengan sangat cepat. Di sini Kawaki langsung merasakan ada yang tidak beres dengan Boruto, dan itu membuat Kawaki semakin yakin jika Boruto harus dibunuh karena Momoshiki masih menjadi ancaman yang besar. Sambil menghindari Kawaki, Boruto pun terbang ke arah Himawari. Di sisi lain, Himawari berhasil diselamatkan Inojin dan mereka pun terbang di atas Jura. Shikade langsung menggunakan Kageshibari no Jutsu untuk menahan pergerakan Jura, tapi Jura sepertinya tidak terlalu terkesan. Bahkan kali ini Jura menciptakan Bijudama hanya dengan tatapan mata Rinnegan-nya. Shikade mengatakan, "Jangan berpaling begitu saja, lawanmu adalah kami." Jura hanya mengatakan, "Iyakah? Sayang sekali." Bijudama terlihat berkumpul dan kemudian membentuk bola yang sangat padat dan sepertinya akan segera meledak dan akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Saat Jura akan menembakkan bola itu, langsung saja di situ tiba-tiba ada Chocho yang memukul Jura dengan sangat kuatnya sehingga Jura pun terlempar. Terlihat sekali di sini mereka kaget karena melihat Bijudama sepertinya akan segera meledak. Dan tentu saja ternyata saat itu tiba-tiba Bijudama meledak bahkan menghancurkan area yang sangat luas di sekitarnya. Ledakan Bijudama mini itu ternyata memiliki energi ledakan yang sama dengan Bijudama yang besar dan itu menjadi tanda bahaya. Di sini semuanya kaget dengan hancurnya daerah sekitar tersebut, tapi mereka berhasil terselamatkan dan karena ada ledakan tersebut menarik perhatian Sarada dan Sumire. Sumire mengatakan, "Di sana, cepat." Sarada mengatakan, "Himawari, semuanya semoga baik-baik saja." Shikade pun mengatakan, "Inojin, bawa aku dan Chocho." Akhirnya mereka pun naik burung yang dimiliki oleh Inojin. Di sini Inojin hanya mengatakan, "Pegangan Himawari." Jura hanya memperhatikan saja kepergian mereka. Hidari yang melihat dari tadi hanya mengatakan, "Tidak apa membiarkan mereka kabur." Jura mengatakan, "Targetku adalah Uzumaki Himawari. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerahkannya dan aku akan berhenti." Meskipun mereka mengerti hal itu, mereka tampaknya siap untuk terus bertarung sampai akhir hayatnya yang pahit. Hidari mengatakan betapa bodohnya. Sepertinya mereka tidak memiliki kecerdasan. Jura hanya mengatakan, "Bukan itu masalahnya. Sesuatu membuat mereka cukup marah untuk melawan naluri bertahan hidup mereka, dan apapun itu akan menjadi informasi penting bagi kita." Shikade pun mengatakan, "Nyaris saja. Jika saja terkena serangannya, kita akan musnah." Shikade melanjutkan, "Untuk saat ini jika kita dekat dengan Himawari, dia tidak akan menyerang seperti itu lagi. Mari kita bersama dan cari tahu langkah selanjutnya." Chocho menjawab, "Bagaimanapun juga, bukankah lebih baik menjauh dari desa?" Shikade menjawab, "Benar juga, tetap pancing mereka seperti ini." Himawari mengatakan, "Inojin, turunkan aku di tempat yang cocok. Hanya aku dan kabur." Inojin hanya menjawab, "Apa katamu?" "Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu." Shikade pun mengatakan, "Kau tidak akan bisa kabur dari mereka. Apa kau tidak tahu?" Himawari menjawab, "Bahkan jika kita terus seperti ini menghadapi mereka, kita bukan tandingan mereka." Terlihat di sini Himawari berusaha untuk bisa menyelamatkan teman-temannya sekaligus mengorbankan dirinya agar dirinya saja yang diambil oleh Jura. Tiba-tiba Himawari merasakan hal yang aneh karena dia masuk ke alam bawah sadarnya sendiri, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Himawari pun saat itu hanya mengatakan, "Jika terus seperti ini semuanya akan," dan dia pun terdiam. Shikade hanya mengatakan, "Hima, hei, apa yang terjadi?" Himawari dalam pikirannya pun mengatakan, "Di mana ini?" Tanpa disadari di belakang dia muncullah Kyuubi alias Kurama, yang selama ini kita sangka Kurama sudah mati dan tidak mungkin bangkit kembali. Ternyata Kurama muncul lagi dan kali ini di tubuh Himawari. Walaupun ukurannya terlihat Kurama ini masih kecil ya, seperti Kurama mini. Kyuubi atau Kurama ini mengatakan, "Menyedihkan, tidak kusangka kalau Jubi yang menjadi salah satu itu akhirnya bisa mengendus diriku." Yang dimaksud oleh Kyuubi itu adalah Jura ya. Di sini pun Kyuubi yang masih kecil itu mengatakan, "Hai gadis kecil, kau tahu siapa aku?" Himawari sedikit kaget dan mengatakan, "Kamu Kyuubi kan?" Dan inilah akhir dari Boruto Manga Chapter 9 Tubuh Vortex. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Kyuubi selama ini sudah tahu bahwa dirinya akan kembali. Perkataan terakhir dia yang mengatakan kepada Naruto, "Jangan kamu berbuat semena-mena sampai akhirnya kita bisa bertemu lagi," itu menandakan bahwa ternyata dia bisa bangkit kembali. Ini menjadi bukti bahwa Kyuubi adalah makhluk abadi seperti layaknya biju lain yang mereka tidak akan mati. Walaupun kekuatan cakra utama pendukung kehidupan mereka sudah mati, sebenarnya cakra itu akan terkumpul kembali di suatu tempat
tempat. Dan karena Himawari adalah anak dari Naruto, sepertinya sebagian cakra sekaligus nyawa Kyuubi ada di tubuh Himawari, sehingga akhirnya Kyuubi pun nantinya akan menjadi dewasa dan hidup bersama dengan Himawari sebagai Jinchuriki barunya. Menurut teman-teman sendiri, apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.